nasib perjuangan, sahabat dan saudara seiman, kami meninggalkan kemewahan, kami pergi untuk berjuang. Dengarlah ayah, dengarlah ibu, relakan kami pergi berjuang di bawah naungan panji Islam hingga Baitul Islam cemerlang. Jangan kembali pulang sebelum kita menang, walau mayat terkapar di medan juang. Itulah mujahid berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan telah lama lewat, para haji sudah mau berangkat lagi. Kalau salam dijawab tidak semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibina wa qurrati ayunina wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi sabilihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aminnya mana? Alhamdulillah kita masih hidup. Hidup adalah perjuangan, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Berani hidup harus berani berarti hidup sekali. Harus berarti jangan sampai kita mati tanpa meninggalkan jejak-jejak sejarah dalam hidup kita. Maka mulai sekarang, bismillahirrahmanirrahim, kita jadi pemuda yang fokus, serius, fokus sampai lulus, optimis sampai finish, semangat sampai tamat, dan tidak pernah menyerah sebelum mencetak sejarah. Takbir. Karena pemuda-pemuda Indonesia, pemuda-pemuda Muslim harus menjadi fondasi peradaban, siap memimpin dunia, memimpin sejarah, memimpin Indonesia dengan karya. Makanya kita harus think fresh, do the best, get success, no stress, wes bahasanya nih. Dan ada sebuah pepatah mengatakan, jangan sampai kita mati tanpa meninggalkan jejak-jejak sejarah dalam hidup kita. Hidup mati, hidup sekali harus berarti. Kalau gajah mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan apa? Hutan. Meninggalkan karya. Maka mulai sekarang bismillah, mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya lagu supaya menginspirasi siang yang panas ini. Lagunya begini. Janganlah lupa baca selalu bismillah. Mari sama-sama. Janganlah lupa baca selalu bismillah. Lagi. Janganlah lupa baca selalu bismillah. Lihat. Bismillah adalah kekuatan yang luar biasa yang mengubah orang-orang yang zero bisa menjadi hero,
orang-orang yang minder bisa menjadi master, orang-orang yang kelar menjadi super. Kenapa? Karena saat kita membaca bismillah, kita sedang menyandarkan kelemahan kita kepada kekuatan Allah. Maka penulis yang dahsyat, full manfaat, yang happy, full prestasi, yang optimis sampai finish, selalu membaca bismillah agar hidupnya berkah, kemudian bisa pergi ke Mekah, ke Madinah, dan insya Allah berkumpul di jannah dalam keadaan happy ending, full barokah. Allahumma. Kenapa? Karena orang yang membaca bismillah, dia akan merasakan muraqabatullah. Maka penulis selalu ingat Allah sehingga tulisannya bernilai ilmiah dan ilahiyah. Ilmiah berarti memiliki sandaran literasi yang kuat, memiliki rujukan, memiliki referensi, memiliki sumber-sumber yang asli pakai source. Kemudian ilahiyah berarti kita punya tanggung jawab bahwa menulis kita sebagaimana temanya adalah juga menulis di jalan dakwah, sehingga kata Syekh Ibnul Jauzi rahimahullah, sebaik-baik amal jariah atau amal jariah terbesar antaranya adalah menulis buku, menulis kitab, karena kitab atau buku itu seperti anak soleh yang dilahirkannya. Kalau orang tuanya meninggal, maka akan terus mengalirkan pahala amal jariah yang tiada putus-putusnya. Maka bismillah, niatkanlah kita menulis hari ini sebagai sarana ibadah, sarana dakwah, sarana kita beramal jariah, dan semoga nanti akan terus menggugah, menginspirasi dunia sampai mampu mengajak orang kepada hidayah Allah. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Siapa yang dengan usaha tanganmu bisa engkau ajak menuju hidayah Allah, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka tulisan yang menggugah adalah tulisan yang menginspirasi kepada hidayah Allah. Takbir. Nah, supaya semangat kita sama, supaya kita selalu bismillah dalam tiap langkah, supaya selalu happy, full prestasi, selalu dahsyat, bermanfaat, selalu serius, fokus sampai lulus, selalu optimis sampai finish. Saya punya slogan. Slogannya kalau saya tanya siapakah hero, jawabnya saya. Setiap kita harus siap menjadi hero. Siap semuanya? Siap. Siapakah hero? Siapakah hero? Siapakah hero? Hero adalah singkatan dari hidup enak, rezekinya oke. Allahumma. Jadi penulis yang bermakna, misalnya bukunya bestseller, berarti kan rezekinya terus. Sudah nulis sekali, kemudian dapat royalti berkali-kali. Allahumma amin. Maka niatkanlah nulis kita sebagai sarana dakwah tadi. Yang kedua, kita menjadi hero, berarti orang yang hidup elegan, rezekinya online. Jadi hidupnya elegan, mulia, rezekinya online, mengalir tiada tara. Insya Allah itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Dan yang ketiga, hero adalah orang yang happy ending, full barokah. Yakni adalah punya happy ending, full barokah, happy ending, full barokah, happy ending, happy ending, happy ending, full barokah. Tepuk tangannya mana? Nah, maka nanti kita mulai selalu setiap langkah saat kita mulai dengan membaca bismillah. Dengan bismillah aku melangkah, dengan bismillah ku dekat kuat, dengan bismillah ku raih berkah, dengan bismillah ku gapai jannah. Dengan bismillah aku melangkah, dengan bismillah ku dekat kuat, dengan bismillah ku raih berkah, dengan bismillah ku gapai jannah. Allah ghayyatuna ar-rasul
sabilillah asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita tertinggi kami. Takbir. Nah, inilah kita menjadi penulis nanti supaya kita bisa membesarkan asma Allah, yakni kita mulai dari zero to hero, mendasarkan pribadi biasa menjadi luar biasa. Zero to hero, dari nol mencetak pahlawan, dari nol mencetak gol, dari nothing to something, dari orang biasa menjadi luar biasa. Ini dimulai dengan zero, yang kita menzerokan diri, mengenalkan diri, menyadarkan diri kepada Allah Rabbul Izzati, supaya nanti tulisan kita betul-betul menggugah, menginspirasi, dan kemudian mengantar orang kepada ide Allah. Seperti di Sulawesi Barat ada seorang anak muda perempuan, anak muda perempuan usianya 19 tahun hampir bunuh diri karena dia tidak percaya diri, dia merasa hidupnya sia-sia, merasa hidupnya tidak berguna, merasa hidupnya sudah tidak ada artinya. Akhirnya dia mau mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tapi alhamdulillah menemukan buku yang kami tulis, salah satunya selain itu adalah The Way to Win. Kemudian beliau tidak jadi bunuh diri karena merasa bahwa di dalam dirinya masih ada potensi yang bisa ditumbuhkan, dikembangkan. Kemudian dia ingin belajar menulis sebagaimana kami. Maka saya berharap kalau ada yang mau bunuh diri, baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu bunuh diri. Ya, jadi kita mulai dengan baca Bismillah supaya ingat Allah. Lalu spirit kita supaya jadi penulis yang menggugah, menginspirasi dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ada yang tahu surat apa ayat berapa? Alladzina yazkuruna Allah, orang-orang yang mengingat Allah pada saat berdiri, qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Jadi kunci seorang penulis yang menginspirasi adalah dia sendiri terinspirasi oleh ayat-ayat Allah, sebagaimana nasihat seorang presiden Bosnia Alija Izetbegovic pernah mengatakan, setiap aku berinteraksi dengan Al-Quran maka aku selalu mendapatkan hal-hal baru. Kuncinya adalah selalu bersama Al-Quran. Ish kariman ma'al Quran, hidup mulia bersama Al-Quran. Nanti kita akan mendapatkan inspirasi yang membuka, mencerahkan, dan mampu menggerakkan dari orang biasa menjadi luar biasa tadi. Ini pertama. Lalu bagaimana dari Al-Quran tadi? Ingat Allah pada saat berdiri, ingat Allah pada saat duduk, dan ingat Allah dalam keadaan berbaring. Kalau saat berdiri itu spiritnya adalah big is powerful. Ya, jadi kalau kita ingat Allah itu pada waktu berdiri powerful. Pada saat duduk medium is wonderful. Pada saat berbaring small is beautiful. Maka nanti kita coba spiritnya supaya Anda betul-betul tertraining dengan Al-Quran. Kalau saya katakan big is, semuanya berdiri, angkat tangannya satu, powerful, sampai gedung ini bergetar. Medium is wonderful. Small is beautiful. Siap semuanya? Siap-siap berdiri. Saya hitung sampai 3. Kalau saya katakan big is, langsung semuanya berdiri, powerful. Oke ya? Medium is wonderful. Small is beautiful. Ya, siap, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3, berdiri kompak. Big is wonderful.
Jadi 3 kalimat ini, siapa Khairul? Siapa Khairul? 3 kalimat ini saya temukan justru dalam keadaan terpuruk saat sakit. Saat sakit kita pun bisa tetap melejit. Karena saat sakit, saat kita terdekat dengan Allah, saat kita sedang ditimpa musibah, suruh kita muhasabah, kemudian kita ingat-ingat dosa kita, la ba'sa tahurun insyaallah, dan disitulah saya menemukan kalimat big is powerful, medium is wonderful, small is beautiful, kemudian bangkit dari sakit, melejit, dan kemudian melahirkan karya Zero to Hero. Tapi kalau mau nulis jangan menunggu sakit. Tapi gunakan sakit, tetaplah kita memperbanyak zikrullah, zikrul maut. Bisa jadi itu sakit yang terakhir. Ada 2 pilihan, sakit terakhir berarti mati. Yang kedua sakit terakhir berarti sembuh. Maka jangan merasa hidup kita masih lama. Tapi yakinlah bahwa hidup ini harus diisi dengan prestasi. Maka big is powerful ketika Anda di puncak prestasi, saat berkarya, saat berjaya, saat berkuasa, saat punya banyak harta, gunakan dengan maksimal. Nanti menjadi pemimpin nasional bahkan internasional. Selalu ingat Allah supaya dibimbing dan diberikan hidayah Allah, termasuk kita menulis sebagai sarana zikrullah insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita di tengah-tengah jadi orang biasa, tetaplah ingat Allah supaya nanti kita bisa dibimbing, diridhoi, dirahmati, diberkahi oleh Allah. Tulisan kita tidak hanya sekedar mencari uang, tetapi yang lebih penting adalah mencari pahala, bukan mencari bayaran, tetapi mencari ganjaran, yakni kita nanti akan dikumpulkan dengan pahala yang kita sebarkan, yang kita alirkan, yang kita dapatkan dari orang-orang yang membaca tulisan karya kita, supaya kita tetap memohon kepada Allah agar tulisan kita menunjukkan pada ihdinas siratal mustaqim. Dan yang ketiga, ketika dalam kondisi small, dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi jatuh, dalam kondisi sakit, dalam kondisi gagal, dalam kondisi bangkrut, tetaplah kita bersama Allah, yakni agar senantiasa kita mengikutkan diri kita di jalan Allah. Menulis untuk menginspirasi dunia. Jadi ada langkah-langkahnya. Kita menulis bukan sekedar menulis, tapi ada strateginya. Imam Al-Asma'i mengatakan supaya kita nanti bisa menulis ada 5 syarat. Syarat para pembelajar. Yang pertama, awalnya ilmu adalah diam. Jadi kita coba mengamalkan hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah, yakni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu yang pertama. Jadi ilmu ini akan datang kepada orang yang hatinya tenang, orang yang tawadhu, orang yang senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu itu harus dipahami dengan baik, yakni serius saat kita belajar, supaya tidak kehilangan satupun inspirasi. Jadi penulis yang baik yang nanti bisa melahirkan karya, bisa menginspirasi, dan dia sendiri selalu belajar mencari inspirasi. Seperti kata Imam Syafi'i, satu orang yang mengajariku satu ilmu dialah guruku. Sekali lagi, satu orang yang mengajariku satu ilmu dialah guruku. Imam Syafi'i seorang ulama yang luar biasa. Beliau pernah bertanya pada seorang kakek-kakek, wahai kakek, apa ciri seekor anjing kalau sudah memayis? Maka kakek tersebut menjelaskan, wahai nak, seekor anjing kalau sudah memayis, dia mengangkat kakinya kalau dia buang air.
Kemudian Imam Syafi'i, dia mengajarkan satu ilmu maka dialah guru. Maka hargailah ilmu dari manapun, dari siapapun. Undur maqala wala tandur manqala. Ini spirit pembelajar supaya kita nanti selalu bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Allahumma amin. Yang ketiga, hafalkan dengan baik. Setiap ilmu yang kita pelajari kita hafalkan, tentu dengan hati yang bersih, sebagaimana kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau hati bersih maka dia tidak akan pernah merasa bosan untuk membaca Al-Quran. Nah, kita pun akan semangat belajar, semangat menghafal, semangat untuk mengikuti berbagai kebaikan kalau hatinya bersih. Yang keempat, kita pahami ilmu itu dengan rinci, tidak asal tetapi betul-betul rinci, betul-betul teliti, supaya nanti ilmu yang kita pelajari akan mampu memberikan warna bagi hidup kita dan juga mampu mewarnai kehidupan, dan kemudian tulisan kita akan menjadi bestseller. Apa itu bestseller? Berarti tulisan itu dibaca banyak orang, kemudian mampu menjadi sarana amal ibadah dan dakwah. Dan yang kelima, seperti orang Padang, kalau dapat ilmu dari manapun, dari siapapun, setelah kita pahami, setelah kita teliti, setelah kita maknai, setelah kita cermati, sebarkanlah kepada orang lain. Yakni seperti rumah makan Padang, kalau Anda puas sampaikan kepada orang lain, kalau Anda kecewa sampaikan kepada kami. Kalau hadis Nabi mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Nah, kebanyakan orang itu pertama malas belajar, malas membaca, malas menyampaikan ilmunya, akhirnya dia menjadi orang yang kehilangan kesempatan atau kehilangan momentum. Nah, maka saya mau tanya, siapa di antara antum semua yang hari ini sudah punya laptop? Angkat tangan. Laptop. Siapa punya laptop? Bukan laptop, laptop. Apa itu laptop? Laptop itu singkatan lampiran pemikiran top. Ikatlah ilmu dengan cara mencatat, menulis. Ikatlah nikmat dengan cara bersyukur. Ikatlah sahabat dengan kebaikan. Ini jadi kita punya laptop, tuliskan apa yang Anda rasakan, lalu rasakan apa yang Anda tuliskan. Itu semangat kita menjadi penulis. Menuliskan apa yang Anda rasakan. Tulis hari ini aku bahagia, bukan karena hari ini cerah aku bahagia, tapi karena aku bahagia maka hari ini nampak cerah. Bila kesusahan adalah hujan, kemudahan adalah matahari, maka kita membutuhkan keduanya untuk melihat indahnya pelangi. Jadi selalu ada inspirasi. Kita tidak mesti mendapatkan apa yang kita cintai, tapi kita bisa mencintai apa yang kita dapatkan. Atau ada kata-kata untuk anak muda, cinta menghilangkan rasa sakit. Bila cinta sudah melekat, tai kambing rasa coklat. Itu kata anak muda. Atau berpuisi, kalau tak ada secawan cinta, takkan berubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan hadir aku di sini. Nah, ini semangat menuliskan kata-kata yang menarik, kata-kata yang menginspirasi, dimulai dari diri sendiri. Temukan, lalu dahsyatkan, lalu manfaatkan. Temukan potensi kita. Ada yang sudah tahu potensinya? Hari ini belum tahu potensinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba saya mau tanya, siapa yang punya tangan kanan di atas? Yang punya saja. Yang nggak punya nggak apa-apa. Nggak ada paksaan untuk menulis ya. Gunakan tangan ini, syukuri, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tangannya untuk bisa mencatat, bisa untuk menulis, bisa untuk sedekah, bisa untuk memijit temannya, bisa untuk memberi. Terus gerakan lebih cepat. Gerakan tangannya lebih cepat. Terus gerakan. Lalu pegang dagu. 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 Astagfirullahaladzim. Siapa hero? Katanya mau jadi hero, dagunya sendiri gak tahu. Seringkali kita ini ingin sukses, tapi
tapi terpengaruh oleh orang lain, gak yakin dengan potensinya diri sendiri. Ada training entrepreneur, ikut training jadi pengusaha sukses. Ada training jurnalistik, kepilih jadi penulis. Ada training cara cepat menjadi kaya, ikut. Tapi sayang, ada training perawatan jenazah, tidak ingin ikut jadi jenazah. Nah, mulai sekarang kunci sukses jadi penulis adalah temukan potensi. Silakan dicatat. Temukan potensi Anda itu apa? Jangan-jangan kalau nggak tahu potensinya malah impotensi. Potensi apa? Suka melukis, alhamdulillah. Suka menulis, alhamdulillah. Suka menyanyi, alhamdulillah. Suka galau, innalillah. Ada lagu kan? Umi, aku pingin pulang di boarding, tidak bisa internet, gitu ya. Astagfirullah, itu lagu yang membuat galau. Ya. Jadi potensi kita apa? Satu, potensi bisa nyanyi. Silakan nanti itu bermanfaat dalam tulisan kita, bisa diisi lagu-lagu, syair-syair, nasib-nasib. Potensi bisa melukis, nanti tulisannya bisa dihargai, bisa diwarnai, bisa dihiasi, bisa dikasih ilustrasi. Ada potensi suka memotivasi, ada potensi suka bersyair, ada potensi suka bersajak, ada potensi suka berpantun. Silakan semua potensi itu ditemukan dulu. Temukan potensi, karena dengan satu potensi saja insya Allah sudah bisa sukses. Masalahnya banyak orang tidak tahu potensinya. Itu sebenarnya temanya Mas Andre kata, tapi karena ini zero to hero itu juga sama, mengembangkan potensi biasa menjadi luar biasa. Saya mau cerita. Di Amerika ada seorang tunawisma. Kalau tunawisma itu lagunya langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya, hidupku menyusuri jalan, sisa orang yang aku makan, jembatan sebagai tempat perlindungan, kreng kreng kreng, gitu ya. Tunawisma ini biasa namanya tunawisma itu berjalan-jalan. Sampailah dia di sebuah tempat sampah, katakanlah ini tempat sampah. Dia menemukan jas. Tunawisma menemukan jas, bekas jas tapi masih bagus, keren. Lalu setiap hari jasnya dipakai kemana-mana. Tunawisma tak punya rumah, alias jadi tadi orang yang tidak punya tempat tinggal, tidur di emperan. Suatu hari tunawisma ini meninggal, alias tewas. Kalau apa ya? Tunawisma ini meninggal dan kemudian oleh Satpol PP. Kalau di Australia waktu saja namanya ranger. Jadi kalau ada ranger itu artinya Satpol PP ya. Ranger itu nama ranger. Nah, ranger di Amerika itu menemukan tunawisma tadi. Gelandangan. Jadi kalau ada pemain sepak bola, oh iya dia ada gelandangannya. Main bagian gelandangan, antara main itu. Nah, tunawisma ini diketahui meninggal dan di jasnya dicari oleh ranger. Ternyata ketemu uang berapa? $4.000. Loh, kok dia bisa mati? Ada uang $4.000. Ternyata banyak orang yang memakai sesuatu tidak ngecek. Jadi orang di bola ya. Nah, mulai sekarang sejak kita acara ini temukan potensi kita dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jangan-jangan kita belum mendaya gunakan potensi kita yang biasa, padahal bisa didaya gunakan menjadi jalan meraih kesuksesan yang luar biasa. Takbir. Ini temukan potensi agar kita bisa survive, bertahan hidup, maka kita harus apa? Benar, survive atau bertahan hidup? Survive. Ya, maaf, saya bahasa Inggrisnya di sini telur. Survive, tapi
potensi. Kalau dalam Al-Quran dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, di buku Zero ada survive itu berarti bertahan hidup. Bagaimana kita menjadi ahsani taqwim, sebaik-baik manusia. Yang kedua, setelah kita ketemu potensinya, kita naik kelas, yakni menjadi orang yang sukses. Sukses itu berarti selalu lebih baik, good, better, best. Mohon maaf yang lainnya. Good, baik, better, lebih baik, best. Syukur-syukur, better forever. Selalu lebih baik, karena menjadi orang penting itu baik, menjadi orang baik jauh lebih penting. Yang berbeda belum tentu baik, tapi yang terbaik pasti berbeda. Give the best, get the best. Dulu no Bapak Ustaz. Jadi kita mulai dari diri kita menjadi ahsanu qaulan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ahsanu qaulan. Buatlah tulisan itu yang berkata atau menjadi perkataan yang baik, walau kalimatun thayyibah shadaqah. Jadi kalimat yang baik merupakan sedekah. Jadi kalau kita bisa menulis, misalnya, ya Allah, Tuhan mencipta anjing, boleh loh. Tapi itu tidak sopan. Ya Allah, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta. Tapi kalau kita bilang ya Allah, yang menciptakan anjing, yang menciptakan babi, yang menciptakan, ya itu tidak sopan. Itu berarti memiliki kalimat yang jelek. Pernah di zaman dahulu ada seorang pamer. Pamernya gini, wah saya ini orang hebat, saya orang pintar. Tapi dia diajak oleh temannya, alah, kamu itu dicipta oleh penciptanya ahli neraka. Kalau saya dicipta oleh penciptanya ahli surga. Sama ya, tapi maknanya berbeda. Yang ketiga, temukan potensi, dahsyatkan potensi pakai rumus nambah Einstein. E sama dengan MC kuadrat. E itu energi sukses, M itu massa yang konstan, C itu cara, kreativitas. Kreatif itu dari bahasa Jawa, kreatif. Kreatif itu kiri tapi aktif. Jadi orang yang tidak punya tapi dia aktif melakukan kebaikan. Ya. Dan kemudian dikuadratkan, itu nanti rumus Einstein menjadi penulis hebat, itu dimulai dengan EMC kuadrat. Yang terakhir adalah temukan potensi agar survive, dasarkan potensi agar sukses, dan manfaatkan potensi agar signifikan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi penulis supaya bisa menginspirasi dia sendiri harus memulai menginspirasi dirinya sebagai ahsanu taqwim dengan ahsanu qaulan dan beramal dengan ahsanu amalan, supaya dia akan selalu mendapatkan keberkahan, selalu optimis maju ke depan. Yesterday is history, tomorrow is history, today is gift atau today is present. Present or present? Karena be present to life because life is present. Hadirlah untuk kehidupan karena kehidupan adalah anugerah. Seperti lagu syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Ya. Nah ini seperti kita. Selanjutnya, spirit zero to hero, big is powerful, medium is wonderful, small is beautiful. Sebenarnya ada suaranya, mau kasih ya. Saya sedih. Mas yang bagian sound system ini ada suaranya loh. Biar pesawatnya naik. Saya berharap yang ikut pelatihan ini sebagaimana doa saya kepada Bapak, ya Allah, semoga saudara-saudara ini nanti Engkau mudahkan di Mekah, Madinah dan Arafah. Allahumma amin. Maka ikutilah perjalanan
kita mengikuti acara ini seolah-olah Anda akan nanti keliling dunia dengan karyanya. Allahumma amin. Maka ikuti. Ya, kita akan menunggu penerbangan ini dan silakan duduk dengan baik, matikan HP, duduklah dengan tenang. Nah, satu, open your heart, satu, buka hati jangan galau. Open your eyes, buka mata jangan suka ngantuk. Open your mind, buka pikiran jangan suka suntuk. Dan open your head, buka tangan jangan ngamuk. Zerokan diri, raih prestasi. Siapa Kairo? Siapa Kairo? Siapa Kairo? Zero to hero berdasarkan pribadi kita yang biasa menjadi luar biasa. Kita memulai perjalanan kita dari yang terbatas. Waktu kita terbatas, uang kita terbatas, umur kita terbatas, potensi kita terbatas, tapi karya kita bisa teratas. Manakala kita mampu menyandarkan diri kita kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kita yang miskin, Allah Maha Kaya. Kita yang bodoh, Allah Maha Mengetahui. Kita yang punya kekurangan, Allah Maha Sempurna. Maka mulailah sekarang, jangan merasa minder. Jadilah, ubahlah minder jadi master. Buatlah nama Anda. Tugas kedua setelah menemukan potensi, buatlah nama Anda menjadi nama yang inspiratif. Nama saya Solihin, dulu pakai nama Solihin, Hamas Izzuddin pernah Hamas Izzuddin Arifi, pernah pakai Muhammad Fatahillah, kemudian pernah memakai Solihin Al-Farabi, ingin sebagai seorang ulama. Tapi kemudian saya pakai nama Solihin Abu Izzuddin. Saya punya teman, orang desa, awalnya dia minder, tapi kemudian dia menulis buku Master from Minder. Dia orang desa, namanya Pariman, maka dia hijrah dengan nama yang menginspirasi, Pariman Siregar, Pariman yang senyumnya selalu segar. Maka Anda bisa membuat nama-nama yang baik. Calon penulis harus punya nama yang menginspirasi, yakni supaya dia mendapatkan doa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Silakan, nama yang dikabulkan kuat tetap, tetapi nama tambahan sebagai doa. Misalnya ada orang namanya Paino Abdurrahman, namanya Paijo Ibadullah. Jadi nama menjadi doa yang akan menginspirasi dari zero menjadi hero. Berikutnya, ini profil saya sekilas. Dan tadi sudah dibacain sebagian. Ini buku yang ke-44. Judulnya Bang, Kado Nikah, Pengemban Dakwah. Hangat di rumah, semangat di medan dakwah. Jadi begini. Kalau Anda buat kalimat seperti dalam Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinn wan nas. Jadi kalimat yang berima itu penting karena akan menjadi kekuatan juga, tetapi jangan ngawur. Tapi harus punya dasar. Jadi buku Kado Nikah ini menjadi buku yang menyemangati dan ini sudah di soft launching di Australia Barat tanggal 25 Juni tahun 2016 kemarin. Kemudian di grand launchingnya di GOR UNY Yogyakarta tanggal 3 Januari 2017. Iya. Jadi kami menulis buku ada 44 judul. Ini diantaranya. Jadi zero to hero ini berhitung mulai. The way to win, maju jalan. Happy ending adalah istirahat di surga, insya Allah. Seperti orang berbaris, ridho, mulai, maju, jalan. Istirahat di surga, insya Allah. Ini sebuah inspirasi dari baris berbaris agar kita berbaris menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya buku-buku yang lain ini yang kami tulis. Ini The Great Power of Mother, Bakti Ibu Kunci Suksesmu, Spiritual Problem Solving. Ini memadukan antara ilmu kedokteran dengan ilmu syariah atau ilmu Al-Quran. Kemudian ini Deadline, Your Life, Ingat Mati Agar Hidup Lebih Berarti. Nah, ini buku yang kami launching di Brunei Darussalam, Back to Tarbiyah. Nah, maka waktu kita terbatas. Ini nanti saya ikut panitia diskon dulu atau di mana karena sudah siap-siap mau sholat asar. Nah, karena waktu terbatas, berprestasilah di tengah keterbatasan. Ini dengan seorang pemuda. Dulu dia adalah seorang yang sukanya main game. Tapi oleh gurunya dinasihati, "Hai Umar, kamu cita-citanya apa?" Habis Quran Ustaz. Lagi lainnya menjadi dokter. Oke. Setiap hari kamu main game berapa? 2 jam Ustaz. Oke, setelah kamu main game 2 jam, separuhnya yakni 1 jam baca Al-Quran. Siap? Siap. Akhirnya Umar setiap habis main game dia baca Quran, habis main game baca Quran, dan sekarang sudah menjadi hafizul Quran dan menjadi imam di Australia. Imam muda, calon mahasiswa Fakultas Kedokteran. Kenapa? Karena mau berubah dari orang biasa yang sukanya cuma main menyanyiakan waktu dan kemudian fokus untuk menjadi penghafal Quran. Bahkan Pak Soleh punya teman dari Depok, dia menghafalkan Al-Quran dalam waktu 30 hari, hafal 30 juz. Dan setelah hafal 30 juz, dia selalu belajar pelajaran apapun, baca teks buku apapun, dimudahkan oleh Allah. Hafizah 30 juz, namanya Mbak Syaimah, Umlot, Fakultas Kedokteran, UNS. Jadi orang yang hafal Quran diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaminya juga hafiz, namanya Muhammad Syukri Kurnia Rahman, aslinya dari Kediri. Nah, maka mulai sekarang kita mulai membangun prestasi dengan karya yang mulia, dengan akhlak yang terpuji. Ini dengan saudara-saudara di Aceh, ya, saudara Aceh di Jumli di Taipei. Selanjutnya, kalau ya, ingin melihat dunia, bacalah buku. Kalau Anda ingin dilihat dunia, tulislah buku. Berikutnya ini nasihat Imam Ghazali. Jika kau bukan anak raja dan jika kau bukan seorang ulama, anak seorang ulama, maka menulislah. Inilah kesempatan Anda mendidik, mengkader diri Anda menjadi sosok ulama dengan menulis karya sebagaimana Imam Syafi'i, sebagaimana Imam Nawawi, sebagaimana Imam Bukhari, sebagaimana Imam Malik, yang mereka berkarya untuk membangun akhiratnya, yakni menulis untuk membangun kehidupan dunia dan akhirat. Berikutnya ada nasihat lagi. Nasihatnya begini. Para pemilik bangsa, kata Imam Syafi'i rahimahullah, adalah jinnya manusia. Mereka melihat dengan mata hati apa yang tidak dilihat oleh selain mereka. Jadi penulis adalah orang yang mampu melihat yang tersirat, bukan hanya yang tersirat, mampu yang tidak terlihat, ya mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain, mampu mencermati sesuatu, mampu meneliti, mampu belajar ilmu laduni. Di saat orang lain tidak belajar, dia tetap belajar. Di saat orang lain tidak membaca, dia tetap membaca. Di saat orang lain tidak menulis, dia tetap menulis. Mengikat ilmu, mengikat makna, dan kemudian mampu menginspirasi jiwa. Ini yang kami lakukan. Berikutnya, mulai dengan niat. Yang kedua, tekad. Yang ketiga, ragat. Ragat itu ada Basuki Mowobyo. Ya, di sini ditulis bondo bahu pikir lek perlu sak nyawani sisa. Ya, takbir. Jadi kita itu menulis adalah sebagai sarana untuk membangun kejayaan dengan tinta emas para ulama dan darah para syuhada. Yakni kita berkarya bukan sekedar dunia, tapi kita ingin membangun karya agar kita meraih kebahagiaan di akhirat. Allahumma amin. Berikutnya raga, kemudian sehat, dan yang paling penting adalah sempat
sempatkan untuk menulis sekecil apapun setiap hari, setiap saat. Karena saya punya teman anak SMP sudah bisa menerbitkan buku yang kelasnya adalah kelas sarjana bahkan master. Karena dia punya semangat one day one article seperti yang di depan ini. Para pegawai di Warta, Gontor atau di Darussalam ini selalu menulis setiap hari ada satu tulisan. Minimal kalau nggak bisa nulis apa-apa tulis gelap, segelap wajahmu. Satu kalimat saja kawan. Menulis berarti satu. Mengumpulkan yang tercecer. Coba anda ingat-ingat di dalam Al-Quran sebutkan surat-surat dalam Al-Quran yang nama Nabi itu tercecer kan? Sebutkan surat-surat dalam Al-Quran yang merupakan nama hewan. Nah, kita coba mulai menggunakan metode Quran dalam menulis mengumpulkan yang tercecer. Yang kedua, meringkas yang panjang. Jadi penulis yang baik tidak perlu bertele-tele. Steve Jobs, penemu iPhone itu, dia mengatakan kesederhanaan adalah kecanggihan yang paling sempurna. Jadi penulis yang hebat adalah yang mampu menyederhanakan, bukan malah rumit-rumitkan. Jadi itu meringkas yang panjang. Yang ketiga, menertibkan yang tidak tertib. Jadi nulis itu perlu dibuat yang tertib, sistematis, yang mudah dipahami, mudah dibaca, menarik. Kemudian menjelaskan yang samar. Jadi menulis itu supaya orang yang membaca tulisan kita semakin wow, eureka, alhamdulillah, subhanallah. Jadi membaca tulisan kita jadi tercerahkan, terinspirasi, jadi ada yang samar. Jadi oh itu toh, big is powerful, medium is wonderful, small is beautiful. Itu sama dengan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ataful iman. Ada di buku Zero tadi ada yang baca bukunya sampai lengkap. Kemudian menulis berarti memudahkan yang sulit. Jadi menulis adalah memudahkan yang tadi yang sulit dengan ditulis jadi mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah dihafalkan, mudah diamalkan. Kemudian yang keenam, menulis berarti menggambarkan yang tadinya abstrak jadi jelas, jadi mudah dikenal, mudah diketahui. Jadi semakin detail, misalkan menggambarkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kemudian ada bidadarinya, kemudian ada pohon-pohonnya, ada buah-buahnya, masya Allah. Itu abstraknya sangat jelas sehingga kita akan termotivasi untuk meraih bidadari. Ya. Kemudian menggali yang terpendam, yang tidak pernah ditulis coba kita gali, kita pahami, kita munculkan, kemudian kita publikasikan. Kemudian menulis juga mengolah yang biasa menjadi luar biasa. Caranya bagaimana? Tentu dengan sentuhan hati, tentu dengan diksi yang terseleksi, tentu dengan kalimat yang nikmat, tentu dengan huruf yang hidup, tentu dengan spirit yang melejit. Nah, jadi kalimat-kalimat itu bisa Anda pilih supaya nanti seperti Zero bisa seller, bestseller, bisa menginspirasi dunia dan kemudian mampu menunjukkan orang kepada hidayah Allah. Saya kira itu dulu, karena ini saya nggak tahu timingnya bagaimana. Ya, mungkin dari teman-teman pertanyaan awal dulu dari yang saya sampaikan, karena nanti masih ada sambungannya ya. Ini silakan bertanya dulu, mungkin nanti waktu senyapnya kita bisa jawab benar-benar. Monggo, siapkan pertanyaan yang mau bertanya ditulis, nanti ditanyakan supaya pertanyaannya itu sistematis, tidak ngoyo-woro, ya, tidak bertele-tele dibuat. Mau bertanya apa yang dimaksud atau bagaimana atau dan sebagainya, silakan direnungkan dulu, karena kalau ini presentasi sebenarnya dan agak dilawan juga suaranya agak error. Silakan.
Jadi ini gambarnya ya, buku Zero to Hero itu berhitung mulai, kemudian duit-duit, maju jalan, lalu happy ending berbarokah itu adalah istirahat di surga insya Allah. Kalau bahasa Arabnya Zero to Hero itu muhasabah, kemudian duit-duit itu mujahadah, happy ending berbarokah itu husnul khotimah. Jadi ada 3 jalan, muhasabah, mujahadah, husnul khotimah. Ini sebuah proses. Jadi nanti jangan nulis buku pun sebenarnya bisa berproses sendiri. Nah, prakteknya 1. Sekarang mulai bisa tuliskan apa yang Anda rasakan. Setelah ikut training ini atau dalam kehidupan ini, silakan tulis apa yang Anda rasakan di pesantren atau di rumah atau di mana. Kita bisa menulis, maka kemana-mana kita membawa laptop tadi, lampiran atau pikiran top. Tulis yang kita rasakan. Hari ini aku bahagia sekali ketemu Mas nama Al-Hafiz ya, ini doa, namanya doa Al-Hafiz.
Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi prinsip jadi penulis itu bedanya penulis dengan bukan penulis cuma satu, nulis. Bedanya orang sukses dengan orang stres satu, action. Jadi kita kalau mau sukses, kita harus mau memulai dari yang bisa kita mulai, sebagaimana dalam sebuah kaidah usul fikih dikatakan mala yadraku kulluhu wala yadraku julluhu. Sesuatu yang tidak bisa diambil secara keseluruhan jangan ditinggalkan sama sekali. Jadi mulai dari apa yang bisa kita mulai dari satu huruf, satu kata, satu kalimat, satu paragraf, lama-lama nanti menjadi karya yang lengkap. Jadi saya bisa menulis 44 buku itu dimulai dengan laptop tadi, lampiran pemikiran top. Kalau saya baca buku, ada buku baru saya tulis, ada buku yang menginspirasi, saya catat halamannya, saya catat kalimat yang pentingnya, kemudian itu saya kumpulkan. Kemudian setelah dikumpulkan, kemudian di mapping itu disusun ulang, lalu dirapikan supaya menjadi karya yang mudah dipahami, dimengerti. Seperti buku ini hanya tebalnya 560 halaman. Nah, ini buku hasil perjalanan saya bertahun-tahun misi berbagai macam pelatihan pernikahan, ceramah, khotbah nikah dan sebagainya. Kemudian kita susun menjadi sebuah karya yang mengalir sehingga nanti akan mampu menginspirasi. Kuncinya satu, tahu. Yang kedua mau, yang ketiga mampu. Tahu itu dengan cara tilawah, sering banyak membaca. Mau itu dengan cara kita membersihkan hati, menguatkan motivasi. Dan mampu itu dilatih dengan ikut pelatihan, keterampilan, dan melakukan berkali-kali. Misalnya tahu caranya membuat resensi tulis. Misalnya ada teman-teman di majalah, ada buku baru, kirim resensinya, dimuat di Republika, dimuat di media nasional, lalu hasil muatannya itu difoto, dikirimkan ke penerbit, biasanya dapat buku baru lagi. Nah, awal-awal saya menulis, itu adalah menulis resensi. Saya tanya kepada guru saya, Pak Guru, gimana caranya untuk menulis resensi? Silakan kamu baca buku. Setelah buku ini dibaca, diteliti kelebihan keunikannya, lalu ditulis ulang beberapa poinnya, lalu kirimkan. Saya nggak perlu tanya, Pak Guru, bagaimana cara kirimkannya ke majalah? Nggak perlu. Bagaimana cara menempelkan perangko? Nggak perlu. Tapi yang saya tanyakan adalah prinsip-prinsip besarnya, yakni agar kita bisa melakukan sesuatu, yakni ada pengetahuan caranya, ada kemauan motivasinya, dan ada kemampuan ya dengan terus berlatih setiap saat. Kemudian untuk menjadi penulis perlu satu, menguatkan motivasi, meluruskan orientasi atau niat, bergaul dengan orang-orang yang semangat. Kalau kita mau jadi penulis, bergaulnya nongkrong di tempat orang-orang yang malas, nggak pernah jadi penulis. Kami di Jogja punya namanya garasi. Garasi itu singkatan gabungan pengarang bervisi. Jadi penulis-penulis yang sering nulis, sering keliling dunia, itu setiap malam Minggu berkumpul jagongan, ngombe wedang kopi, mulai jam 8 malam sampai jam 3 pagi, pulang-pulang terinspirasi, kemudian menulis buku baru lagi, kemudian bareng-bareng launching, kemudian bareng-bareng silaturahmi dengan para ulama dan sebagainya. Terus ini cara kita melahirkan karya. Nah, Anda yang sekarang berada di pondok pesantren ini, silakan mulai melahirkan karya. Kuncinya di sini, tekad. Tuliskan, kerjakan, dan dokumentasikan. Tulis apa yang mau kita kerjakan, lalu kerjakan apa yang kita tuliskan. Yang ketiga, dokumentasikan. Jadi hari-hari kita setiap saat punya banyak warna. Sudah ada lahir negeri 5 menara, sudah lahir video obat hati, ya kan banyaknya. Sudah banyak lahir nasib-nasib dari pondok ini. Saya termasuk mengikuti, menyimak, dan ada lagu untuk menyambut kedatangan santri baru. Ini semuanya merupakan sebuah karya. Cuma bedanya ada di sini. Pertama, ada orang yang rajin menulis, tapi tidak rajin membaca. Ini cenderung jadi copy paster, suka ngopi-ngopi tok.
nggak mau belajar. Yang kedua, rajin membaca, tapi nggak suka menulis. Jadi mengaku, ini hebat karyanya Andre Zaka, ini hebat karyanya siapa itu yang lebih Imam Nara, ini hebat karyanya Ilham, ini hebat seorang seperti Bahtiar Nasir, ini hebat dan lain. Cuma jadi pengaku, tapi nggak mau berkarya. Lah kamu gimana? Aku biasa saja. Ya. Yang ketiga ada tidak membaca, tidak menulis. Ini baiknya dibuang di tempat sampah. Sudah tidak membaca, tidak suka menulis. Yang terbaik adalah rajin membaca dan rajin menulis. Siapa Kairo? Rajin membaca dan rajin menulis. Nah, di manakah sekarang kita? Segeralah kita menulis selezat es krim. Cari bahan terbaik yang halal dan thayyibah, sumber yang resmi, sumber yang sahih, yang rajin, yang valid. Yang kedua, olah dengan resep khas dan dengan cara yang cerdas. Yang ketiga, cicipi lisan kita dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Lalu sajikan dengan warna dan rasa yang jelita. Jadi kita ingin berkarya, tapi bukan sekedar berkarya, tapi berkarya yang luar biasa, yakni berjalan lebih cepat dari orang biasa dan sedikit di atas rata-rata orang lain. Insya Allah karya kita nanti akan mampu membuka, menginspirasi, dan kita akan keluar bikin limit, yakni dobrak kebekuan, tembus kebutuhan, yakni menulis karena panggilan iman, sebagaimana surat Al-Maidah 51 yang mampu menggerakkan 7.500.000 kaum mukminin untuk hadir membela Al-Quran, bergerak bersama Al-Quran meraih kejayaan. Nah, maka silakan mulai dengan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sesi pertanyaan. Yang mau bertanya? Oke, satu. Yang mau bertanya? Satu. Oke, tiga orang dulu. Kenalkan dulu, tak kenal maka tak arum. Nama saya Arif Hasanuddin, kelas 3B dari Bandung. Ini sebagian kita mungkin merasa tiba-tiba malas untuk menulis. Bagaimana cara memotivasi diri agar kembali semangat dalam menulis? Langsung jawab saja, biar nggak lupa. Jadi gini, orang agar bisa semangat untuk menulis, itu dia harus semangat untuk membaca. Dan agar semangat membaca, dia punya motivasi untuk berbuat yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena dengan membaca, kita kemudian akan tergugah. Misalnya kita sedang malas beribadah, ya silakan membaca buku tentang zikrul maut. Orang-orang yang mati gara-gara malas. Itu artinya nanti dia semangat. Atau membaca tentang orang yang rajin beribadah, ada orang yang meninggal ketika dites oleh dokter di stetoskopnya, ternyata terdengar suara adzan subuh, as-salatu khairun minan naum. Kaget dokternya, lalu tanya pada keluarganya, ini dulu bapaknya sukanya apa? Sukanya adzan subuh. Dan ternyata bapak ini meninggal jelang subuh sekitar jam 2 malam. Ternyata apa yang sering dilantunkan dengan adanya terekam dalam tubuhnya. Nah, kalau kita sering membaca, nanti kita akan tercerahkan. Dari tercerahkan itu kemudian kita semangat untuk menuliskan. Jadi cara terbaik untuk menjadi penulis adalah seperti pepatah Jawa, writing tresno jalaran saka kulino moco. Jadi saya ulangi, writing tresno jalanan saka kulino moco. Jadi kalau kita kulino moco sering membaca, insya Allah kalau kita membacanya tidak sekedar membaca, nanti akan termotivasi
terinspirasi, tersugesti untuk menulis insya Allah. Makanya bismillah, tawakal ala Allah, bismillah tulislah lillahi ta'ala inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ya. Dan supaya tidak gampang malas itu harus bersih hati. Tadi think fresh, do the best, get success, no stress. Gitu ya. Think fresh, berpikir segar, do the best, berkarya besar. Insya Allah. Saya optimis kalau nanti teman-teman suka malas semua, nggak usah khawatir. Ada resep mujarab. Orang-orang yang malas cukup didatangi lalu ditakbirkan 4 kali. Allah ditakbirkan 4 kali alias ditolati jenazah. Jadi kalau ada penulis kok malas, cukup ditakziahi sama ditakbirkan 4 kali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah mati inspirasi gara-gara tidak mau belajar lagi. Oke ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Ahmad Fauzan, kelas 3 intensif E, berasal dari Surakarta. Nama saya Solihin. Ya, silakan. Ini bagaimana cara memilih kata-kata yang tepat untuk meningkatkan minat baca seorang pemuda tentang tulisan yang berisikan dakwah Islamiyah, dan dimana sekarang itu kebanyakan mindset seorang pemuda itu bahwa tulisan yang berisikan dakwah Islamiyah itu adalah hal yang membosankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tantangan buat saya sebagai penulis. Jadi menulis tentang dakwah. Ini dakwah jangan dipelesetkan loh. Dakwah jomi dak sawah. Dakwah itu adalah sesuatu mengajak. Supaya kita mengajak itu bisa enak, tentu tidak perlu mengejek, tapi mengajak dengan cara yang bijak, dengan kalimat yang rancak, dengan puisi yang membuat hati dan jantung berdetak. Caranya bagaimana? Ya misalnya buku ini ya, kado nikah, kan hadir untuk melezati rasa baru dalam hidupmu. Ada sumur untuk menimba sikap jujur. Ada keran untuk mengalirkan rasa simpati dan ringan berbagi. Ada dinding yang menghijabi air dan menyadarkan diri saat genting. Ada pilar untuk belajar sabar, sadar, dan berlatih tegar. Ada ruang yang luas untuk menerapkan ketulusan yang riang. Ada bilik untuk mendidik perilaku menarik. Ada teras untuk menikmati rasa ikhlas yang kadang tak berbalas. Ya. Jadi kita sebenarnya menemukan kata-kata yang menarik itu kalau kita sering melatihnya, sering menuliskannya, sering mengulanginya. Ada pepatah dari orang barat ahli otak. Otak kita bukanlah bejana untuk diisi, tapi otak kita adalah api untuk dikobarkan. Jadi saat kita menulis, nanti muncul ide-ide, lalu kemudian dipilah, lalu dipilih mana kata-kata yang paling tepat untuk mewakili perasaan kita. Misalnya hari ini mendung, tapi kita berkata hari ini mendung, tapi aku bersyukur. Atau kita mengatakan aku bahagia namun lelah. Beda dengan aku lelah namun bahagia. Ini pilihan kata ini penting. Masalah ini sulit tapi bisa dipecahkan. Ada orang mengatakan masalah ini bisa dipecahkan tapi sulit. Ini pilihan-pilihan itu penting. Misalnya orang gagal adalah orang yang mencari-cari alasan untuk berhenti. Orang sukses adalah orang yang berhenti mencari-cari alasan. Orang sukses selalu melihat masalah. Orang sukses selalu melihat solusi dalam setiap masalah, sementara orang stres melihat masalah dalam setiap solusi. Nah, berarti memang yang harus diubah adalah cara memandangnya. Selama ini orang cenderung suudon thinking. Suudon itu bahasa Arab, thinking itu bahasa Inggris, berarti suudon thinking itu bahasa Jawa.
Jadi orang itu seringkali melihat orang lain dengan pandangan negatif. Contoh, ada ustadz berdiri dengan seorang preman. Sekarang ustadznya itu mainannya preman ya. Ustadznya sudah keblinger. Ini sudah jatuh ke dalam keburukan. Kasihan ustadznya. Ini cara berpikir negatif. Tapi kalau cara berpikir positif, Masya Allah, sekarang premannya mau belajar sama ustadz. Masya Allah, ini ternyata ustadznya baik hati. Preman saja diajari ngaji. Ini cara pandang. Nah, maka dari itu tentang dakwah, supaya kita memiliki cara pandang yang positif, kemudian selalu semangat dalam menuliskan, pilah dan pilih buku-buku yang kalimat-kalimatnya itu menyegarkan, kalimat-kalimatnya itu menginspirasi. Kalau nggak ada, tidak menunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Kalau Anda ingin makanan, kalau Anda ingin makan makanan yang belum pernah ada, Andalah yang memasaknya. Kalau Anda ingin membaca buku yang belum pernah ada di dunia, Andalah yang menuliskannya. Siapakah itu? Mulai dari diri kita untuk kemudian berkarya. Insya Allah Anda bisa, kalau nanti lihat di depan ada buku-buku kami Zero itu bahasanya semuanya tentang dakwah, tapi itu untuk menyentuh anak muda dan juga kadang anak mudi. Anak muda, anak mudi, remaja, remaji, hero dan herawati. Ya, silakan. Pertanyaan saya sama dengan pertanyaan saya. Karena Ustaz untuk menyusun sebuah kalimat yang membuat pembacanya itu nggak bisa menyusun kalimatnya. Yang kedua itu bapak itu mendapatkan judul sebuah buku atau judul setiap bab itu nggak bisa. Oke. Jadi ada yang menarik. Saat kita menulis, jangan kita itu merasa sebagai guru, ya. Tapi merasalah kita sebagai teman, sebagai sahabat. Nek guru itu kepengennya menggurui, kamu gini loh. Tapi kalau menginspirasi jagongan, pilih kabarin, enak zaman itu toh. Jadi itu. Jadi kita itu menulis itu seperti jagongan ya. Jadi seolah-olah kita dengan membaca itu dekat dan itu tidak berjarak. Kita bukan sebagai seorang yang hebat yang kira-kira paling pintar kemudian membaca kita duduk. Anda tahu nggak? Ini Anda tahu nggak? Orang itu bosan dengan bahasa seperti itu. Tapi kalau kita menyapa di dalam buku itu menyapa sahabatku. Kalau kita pikir-pikir hidup kita itu sebenarnya singkat, sesingkat antara adzan dan iqamah. Ingat kan? Ketika bayi lahir itu diadani di iqamati, dan ketika manusia mati itu disolati. Jadi antara adzan, iqamah dan sholat itu dekat sekali, cuma 15 menit paling. Artinya hidup yang singkat harus kita isi dengan amal yang dasar. Nah, cara-cara membuat kalimat yang tepat itu memang diperoleh dengan cara kita sering diskusi, sering interaksi dengan orang-orang yang senang belajar. Kemudian kita juga senang membaca. Kemudian kita membuat cara sendiri yang unik dalam menarasikan atau menuliskan kata-kata. Nanti lama-lama terlatih. Kalau dalam buku Outlier Kamal Kodbel itu orang akan menjadi ahli pakar di bidangnya itu setelah 10 tahun. Alias sudah belajar selama 12.000 jam. Setiap hari sekitar 4 jam. Jadi di totalnya selama 10 tahun orang baru menjadi ahli di bidangnya. Saya belajar nulis itu sejak SMA, nulis proposal, mengajukan proposal untuk acara. Nah, saat kita sudah nulis itu mikir, ini kalimatnya tepat nggak ya? Ini kira-kira dipahami nggak ya? Ini terjadi kalimat bersayap tidak? Itu mulai sejak awal menulis itu kemudian dipilah dan dipilih kata-kata yang mewakili perasaan kita atau mewakili tujuan dan harapan kita. Nah, akhirnya lama-lama akan muncul spontanitas. Kalimat itu akan muncul spontanitas. Misalnya anak saya yang di pondok seperti aku semua kelas 3 SMP, dia mengatakan, Abi, mosok ya ada training itu motivasi dulu, kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi kalau Abi nggak, motivasinya nggak gitu. Kita optimis sampai finish. Bukan karena optimis kita bergerak, tapi karena bergerak kita optimis. Kan beda.
kita fokus sampai lulus dengan karya yang bagus, kita semangat sampai tamat, tidak pernah menyerah sebelum mencetak sejarah. Itu kan kalimat-kalimat yang lahir dari menghayalkan kehidupan, dan nanti dengan kita semua insya Allah juga akan diberi kemudahan oleh Allah. Maka kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Maka insya Allah niatkan tulisan kita sebagai sarana dakwah, sehingga pada saat kita menulis, kita berpikir apakah yang kita tuliskan nanti dipahami oleh orang lain atau tidak. Yang berikutnya tadi kita humble itu bersahabat, sederhana, tidak perlu pakai bahasa yang kelihatannya terlalu meliuk-liuk, terlalu sulit dipahami, kita sendiri tak mudeng. Nah, maka kita berusaha menulis dengan bahasa yang insya Allah mudah, dan kemudian judulnya juga kalimatnya pendek-pendek, tidak harus kalimat yang panjang-panjang. Misalnya kami zero to hero, the way to win, happy ending full barokah, deadline year light, itu kan judul-judul yang pendek. Jadi itu judul yang singkat, benar, berani tapi sopan, berjasalah tapi jangan minta, ya berjasalah tapi jangan minta jasa, gitu ya. Jadi kalimat-kalimat yang inspiring, mampu menggerakkan, menyulut motivasi, kemudian milikilah motivasi sebagai bahan bakar, milikilah percaya diri sebagai gas, milikilah tahu diri sebagai rem untuk mengendalikan kita. Kita harus punya bahan bakar untuk memotivasi kita, dan kita bergegas saja gas. Honda, Yamaha, Suzuki, Harley udah besar. Nah, kemudian kita harus punya rem untuk mengendalikan diri kita, yakni tahu diri bahwa kita di atas langit ada langit. Kita menulis tentu ada profesor, ada doktor, ada orang yang lebih hebat dari kita, dan insya Allah semoga karya kita meskipun hanya setitik debu, semoga bisa menyempurnakan orang yang mau tayamum, meskipun hanya setetes air bisa menyempurnakan orang yang mau berwudu. Semoga karya kita mampu menggugah, menginspirasi dunia dengan amal jariah yang terus mengalir sampai akhirat kita, insya Allah. Allahumma amin. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, jadi yang mau bertanya, angkat tangannya. Oke, satu orang lagi. Oke, alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman, STKP dari Surabaya. Pertama, saya ingin menanyakan kepada Ustaz, apa kendala yang Ustaz rasakan selama menulis, dan bagaimanakah cara menanggulanginya, cara untuk mengatasinya? Ya, terima kasih. Kendala paling berat seorang penulis adalah ketika tidak mood, ya kan? Ketika tidak mood, yang muncul mutmainah, bahaya. Ya. Akhirnya muter-muter, akhirnya semaput. Nah, kendala paling berat seorang penulis ketika dia tidak mampu menorehkan karya, tidak mampu menuliskan kata, tidak mampu menarasikan ide dan gagasan. Lalu terus bagaimana? Ada caranya. Ketika antum tidak semangat nulis, jangan dipaksakan. Alihkan dengan kegiatan yang lain, misalnya bersih-bersih sambil nyapu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi gini, supaya kita itu ketika sudah mau nulis kok nggak semangat, kita iringi dengan zikir. Atau kalau kita hatinya berat, kaku, keras, kita istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotoya, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah
melakukan apa yang kita senangi, misalnya zikir, kita istighfar, kita baca buku, kita silaturahim, kita hadir dalam berbagai majelis yang nanti membuat kita semakin semangat. Ada kata-kata yang menarik ini, silakan dicatat. Kata-kata ini menurut saya super sekali, meskipun yang supernya sudah enggak. Uang tidak bisa menghasilkan ide, tapi ide bisa menghasilkan uang. Silakan ditulis. Uang tidak bisa menghasilkan ide. Jadi kalau kita sudah mood itu enggak mood ya. Uang tidak bisa menghasilkan ide, tapi ide bisa menghasilkan uang. Itu yang pertama harus kita ingat-ingat. Artinya kalau kita punya ide yang cemerlang, nanti uang akan datang sendirinya. Kita tidak perlu mencari uang, tapi insya Allah dicari uang. Allahumma amin. Jadi kita akan terus mood berkarya, niatkanlah karena Allah, supaya Allah menolong kita, meluruskan niat kita, menguatkan pijakan kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dan mengokohkan kedudukanmu. Takbir. Silakan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Mahmud Nato, datang dari Palembang. Ini pertanyaan saya, bagaimana cara antum bisa mencurahkan sebuah pemikiran itu dalam karya tulisan sehingga bisa membuat buku-buku yang sungguh luar biasa ya. Mungkin bukan hanya satu, bahkan ada satu lembar yang telah antum tulis. Itu bagaimana cara antum mencurahkan pemikiran yang terkadang tuh terkadang berpikir ketika mau ditulis itu hilang. Itu bagaimana? Oke. Terima kasih jazakallahu khairan. Pertanyaan saya untuk antum semuanya. Untuk apa kalian menulis? Nah, sampean itu menulis untuk apa? Ya, bingung kan? Nah, begini. Saya menulis karena terdesak kebutuhan. Silakan ditulis besar-besar. Saya menulis karena terdesak kebutuhan. Saya butuh materi ceramah, saya tulis buku materi ceramah. Saya butuh motivasi bukti sama orang tua, saya tulis buku The Great Power of Mother dan Birrul Walidain. Saya butuh ilmu mengajar, saya tulis buku Buah Tarbiyah. Saya butuh menyemangati diri, saya tulis Deadline in Your Life. Nah, jadi supaya kita bisa menuliskan banyak karya, coba rasakan apa yang kita butuhkan dan dibutuhkan oleh orang lain. Cuma sampai jangan ngomong butuh ini di Kalimantan dan jangan ngomong butuh ini di Malaysia, apalagi di Brunei. Nanti ditipukin batu. Karena kalau bahasa sana butuh itu artinya laki-laki butuh perempuan. Artinya kita menulis karena ada sesuatu yang harus kita tuliskan. Oh, waktu saya menulis agendanya sama Mas Al-Hafiz, moderator, Pak Ustadz, buku pertama yang ditulis apa? Saya menulis buku Menuju Muslimah Kafah. Kenapa? Saat itu saya baru menikah. Saya mau menasihati istri saya masih minder. Dan saya dulu memang orangnya minder. Nah, karena saya tidak bisa menasihati langsung, saya buatkan buku untuk istri saya, judulnya Menuju Muslimah Kafah, supaya bersama-sama nanti dibaca bersama-sama untuk nanti merasakan kehidupan yang asmara, as-sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini saya menulis karena ada kebutuhan. Yang berikutnya, saya mau ceramah kultum itu kuliah 7 menit, atau kulkas kuliah ringkas, atau cerpen ceramah pendek, atau cerber ceramah bersambung. Nah, itu ya singkatannya. Nah, karena saya
nggak punya bahan, saya kalau kumpulkan dari mana-mana kesulitan, maka saya tulis buku materi ceramah subuh untuk isi kultum subuh. Kultum itu kuliah 7 menit atau disingkat juga kultum, kuliah terserah antum sakar dewek. Nah, akhirnya buku itu saya kembangkan jadi materi ceramah subuh dan tarawih dan sebagainya. Jadi supaya kita termotivasi menulis, kita coba rasakan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak di sini, teman-teman semuanya. Oh, ternyata kita memerlukan hal yang penting, yakni semangat belajar supaya tidak gampang menyerah. Maka kita harus punya motivasi. Kalau kita berpikir menang, maka seluruh jalan akan terbentang, seluruh strategi akan aku rancang, seluruh energi akan aku undang, seluruh alat tindak akan aku kerja, gunung akan kudaki, laut akan kuseberangi, sawah-sawah tak paculi, alun-alun tak saponi untuk meraih prestasi tinggi. Amin. Oke, pertanyaan terakhir akan dilanjutkan ulasan kita Ustaz Wahyudi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Ustaz, ini kita waktu sebentar untuk bertanya terkait masalah atau dalam hal menulis sebagai sarana dakwah. Apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menulis sebagai sarana dakwah agar lebih bisa diterima oleh publik atau masyarakat dan tidak terkesan menjudge atau tendensius? Syukur. Subhanallah walhamdulillah, jazakallahu khairan. Saya merinding mendapat pertanyaan beliau karena ini merupakan pertanyaan yang sangat mulia, sangat berharga. Semoga nanti kita bisa mewujudkannya. Teman-teman semua, khususnya Ustaz Wahyudi dan juga para asatidzah semuanya, agar kita bisa mewujudkan tulisan sebagai sarana dakwah, itu kami mengambil dari kaidahnya Syekh Juma' bin Abdul Aziz. Ada 10 kaidah, tetapi yang bisa kita mulai dulu itu 3. Yang pertama, kita menulis dimulai dengan al-qudwah qabla ad-da'wah. Kita memulai tulisan kita sebagai sarana kita membangun keteladanan sebagai sebuah solusi. Ya, jadi al-qudwah qabla ad-da'wah, yakni memulai dengan keteladanan kita, dengan kita hal yang kecil yang bisa kita mulai. Misalnya seperti Imam Bukhari, beliau pernah dalam sebuah majelis itu ada orang yang datang ke majelis beliau di masjid, kemudian orang itu makan remah-remah makanan lalu jatuh berjalan-jalan, lalu orang itu pergi begitu saja. Nah, setelah semua di masjid pada pergi, Imam Bukhari mendatangi tempat tadi lalu mengambil remah-remah yang jatuh lalu dimasukkan dalam kantong bajunya lalu dibuang keluar untuk mengamalkan hadis yang beliau tulis atau huruf syatrul iman atau an-nadhafatu minal iman. Itu contohnya Imam Bukhari yang sungguh luar biasa. Al-qudwah qabla ad-da'wah. Yang kedua, tulisan yang semoga nanti bisa menggerakkan kita dan orang-orang yang membaca adalah at-ta'lif qabla at-ta'rif. Kita mendekatkan hati dengan siapa yang nanti membaca buku kita sebelum ta'rif, mengenalkan isi dakwah itu. Jadi ada sapaan, ada sebutan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhannas, ya gulam, ya bunaya. Itu termasuk metode Qur'ani yang insya Allah itu akan lebih mendekatkan antara pembaca dengan penulis dan merasa dekat. Ya, insya Allah itu akan nanti lebih mudah kesannya sampai. Yang ketiga, barulah at-taklif qabla at-taklif. At-taklif mengenalkan, baru memberikan beban atau menyampaikan nilai syariat. Kami waktu di Australia ada orang yang komplain begini, Ustaz, ini dulu ada orang yang masuk Islam baru saja bersyahadat, konvert ke Islam, tiba-tiba langsung dikasih dalil ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Itu yang baru saja masuk Islam terengah-engah, kaget, wong baru saja syahadat kok sudah langsung dikasih tahu haram. Nah, itu bisa stres. Nah, berarti kita perlu at-ta'rif, kenalkan, lalu at-taklif, baru memberikan beban. Nah, kalau orang Betawi itu punya ide, punya bahasa amar ma'ruf nahi mungkar, itu bahasa adalah elus jedak.
Jadi dielus dulu, dielus amal ma'ruf, baru kalau sudah mau ngantuk dijitak, kutak. Nah, itulah nulisan dakwah. Jadi al-qudwah qabla ad-dakwah, yang kedua at-ta'lif qabla at-ta'lif, yang ketiga at-ta'lif at-ta'rif qabla at-taklif. Jadi insyaallah sebenarnya di slide sudah ada, tetapi di dalam tulisan-tulisan kami juga insyaallah harapannya bisa menginspirasi, dan nanti kita berharap tulisan kita bisa menjadi adaptor dari nilai-nilai Qur'ani langit, kemudian kita mampu narasikan dengan nilai-nilai bumi yang kemudian mampu menginspirasi hati dan kemudian dekat kepada Allah Rabbul Izzati. Insyaallah itu pakai adaptor. Khatibunas bilugoni qaumihim, khatibunas ala qadari kulihim, anzilinas manazilau, dan untuk khadumin adniyaihim wa turadu ila fuqaraihim. Itu ada adaptor bahasa, adaptor budaya, adaptor ekonomi, dan ada adaptor akal. Itu berarti ada adaptor intelektual. Jadi 4 adaptor, tulisan-tulisan yang bermakna di dalam dakwah. Insya Allah kita langkari dengan semangat supaya nanti semangat dakwah supaya nanti bisa menjadi tulisan yang menggugah insya Allah. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum